Tahukah kamu? Dari penemu sabun hingga masuk ke Nusantara. Tahukah kamu? Sabun yang kita pakai setiap hari bukan berasal dari Indonesia. Lalu, siapa sebenarnya penemu sabun? Bagaimana sabun menyebar ke berbagai belahan dunia? Dan kapan akhirnya sabun dikenal di Nusantara? Mari kita telusuri kisah panjangnya. Awal mula sabun, siapa penemunya? Tahukah kamu, sabun sudah ada ribuan tahun lalu? Ya, sabun bukan penemuan modern. Catatan tertua tentang sabun berasal dari bangsa Babilonia sekitar 2800 SM, wilayah Mesopotamia. Mereka menemukan bahwa campuran lemak hewan dan abu alkali menghasilkan bahan pembersih. Namun saat itu, sabun belum dipakai untuk mandi. Lebih sering digunakan untuk mencuci kain dan wol. Sabun berkembang di dunia kuno. Lalu, siapa yang menyempurnakan sabun? Bangsa Romawi, Yunani, Mesir mulai mengenal sabun, tetapi mandi masih dominan memakai air dan minyak. Sabun belum umum seperti sekarang. Perubahan besar justru terjadi di dunia Islam, revolusi sabun modern. Tahukah kamu, sabun modern berkembang pesat di dunia Islam? Sekitar abad ke-7 SM, ilmuwan Muslim di Irak, Suriah, Andalusia mengembangkan sabun dengan minyak zaitun, abu alkali murni, dan proses produksi yang stabil. Inilah cikal bakal sabun keras, sabun batang. Sabun di dunia Islam dipakai untuk mandi, menjadi bagian dari kebersihan dan ibadah. Diekspor ke Eropa. Sabun masuk ke Eropa. Bagaimana sabun sampai ke Eropa? Melalui perdagangan, perang salib, dan pertukaran ilmu pengetahuan. Di Eropa, sabun awalnya barang mahal, dipakai bangsawan, belum dikenal rakyat luas. Baru pada abad ke-18 dan 19, sabun mulai diproduksi massal. Lalu, bagaimana dengan Nusantara? Apakah Nusantara menunggu sabun dari luar untuk hidup bersih? Tidak. Sebelum mengenal sabun, masyarakat Nusantara sudah terbiasa mandi di sungai, mencuci pakaian, menjaga kebersihan tubuh. Dengan bahan alami seperti abu dapur, tanah liat, daun dan akar tertentu, buah lerak. Lerak, sabun asli Nusantara. Tahukah kamu, Nusantara punya sabun alami sendiri? Namanya lerak. Buah ini mengandung saponin alami yang menghasilkan busa, mengangkat minyak dan kotoran, aman untuk kain. Bahkan, lerak dipakai untuk mencuci batik dan pusaka kerajaan hingga abad ke-20. Ini membuktikan orang Nusantara sudah paham kebersihan meski tanpa sabun modern. Kapan sabun asli luar masuk ke Indonesia? Lalu, kapan sabun dari luar dikenal di Nusantara? Sekitar abad ke-7 hingga ke-15 saat pedagang Arab, pedagang India, pedagang Tiongkok datang ke pelabuhan Nusantara. Sabun mulai dikenal, tetapi hanya kalangan terbatas yang memakainya, seperti pedagang kaya, bangsawan, elit pelabuhan. Rakyat biasa tetap menggunakan lerak dan abu. Era Belanda, sabun jadi simbol peradaban. Tahukah kamu, sabun pernah dijadikan simbol superioritas Eropa? Saat Belanda menjajah Nusantara, sabun batang modern dibawa dari Eropa. Dipakai untuk mandi dan mencuci. Di mata penjajah, sabun dianggap tanda orang yang beradab dan modern. Sabun dipakai oleh orang Belanda, tentara kolonial, pegawai VOC, dan bangsawan pribumi. Sementara, rakyat kecil masih sulit membeli sabun karena mahal. Perubahan besar, abad ke-20 dan kemerdekaan. Kapan sabun benar-benar dipakai rakyat luas? Awal 21 hingga pasca kemerdekaan. Saat itu, pabrik sabun mulai berdiri, produksi lokal berkembang, edukasi kesehatan digalakkan. Setelah 1945, sabun berubah dari barang mewah menjadi kebutuhan sehari-hari. Kesimpulan besar, apa pelajaran dari sejarah sabun di Indonesia? Sabun bukan penemu kebersihan. Orang Nusantara sudah hidup bersih sejak lama. Sabun hanyalah alat, bukan awal kebiasaan. Dari lerak dan abu hingga sabun modern, sejarah sabun di Indonesia adalah cerita tentang adaptasi, bukan ketergantungan. Pertanyaan terakhir,
Kalau nenek moyang kita bisa menjaga kebersihan dengan alat sederhana, apa alasan kita hari ini untuk tidak hidup bersih? Sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Ia adalah cermin yang menunjukkan siapa kita hari ini dan peringatan tentang kemana kita bisa melangkah. Ilmu adalah cahaya, dan siapa yang berjalan tanpa ilmu akan tersesat oleh gelapnya zaman. Pelajaran hidup tidak selalu datang dari kemenangan. Kadang justru dari luka, jatuh, dan kegagalan yang kita sembunyikan. Maka pelajari sejarah, serap ilmunya, ambil hikmahnya, dan jadilah manusia yang lebih kuat dari hari kemarin. Follow @gladiator neraka. Like, comment, subscribe, and share.